ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur serta mujahidin, pendengar setia Mujahidin FM rahimahumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat sehingga kita dapat melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirin rahimakumullah. Hari ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis amalan setiap pagi dan petang yang tidak pernah atau hampir tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Umar bin Khattab yang sangat peduli, selalu mengejar apa saja sunnah-sunnah Rasul yang beliau amalkan. Untuk Abdullah bin Umar ini sangat peduli dengan sunnah Rasul sehingga beliau tidak ketinggalan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Di antara yang beliau riwayatkan kepada kita, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat idza asbaha wa idza amsa. Hampir tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kalimat-kalimat ini apabila berada di waktu pagi dan berada di waktu sore. Allahumma inni wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Sekali lagi kami bacakan An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat idza asbaha wa idza amsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tak pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini ketika berada di pagi hari dan di sore hari. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon ampunan dan keselamatan fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali,
dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Jadi di sini saja kita sudah menemukan betapa hebatnya doa ini. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Setelah itu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu pengampunan dan keselamatan pada masalah agamaku, fi dini wa dunyaya, pada urusan duniaku, wa ahli, pada urusan keluargaku, wa mali, dan urusan hartaku. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutup aib-aibku ya Allah. Wa amin rawati, amankan rasa takutku. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Ya Allah, jaga aku dari depanku, dari arah belakangku, dari sebelah kananku, dari sebelah kiriku, dari atas, dan aku berlindung kepadamu supaya tidak terkena musibah dari bawah kakiku. Hadirin hadirat rahimakumullah. Doa ini dikatakan tadi oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, salah satu di antara doa yang hampir tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk beliau amalkan setiap pagi dan petang. Yang pertama yang beliau minta adalah minta keselamatan agama. Allahumma inni as'alukal afiyata fid din. Minta kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau minta kepada Allah minta keselamatan agama. Yang pertama umum dulu. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Setelah itu dirinci apa permintaannya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, minta ampunan, minta keselamatan dalam urusan agamaku. Minta keselamatan dan pengampunan dalam urusan agama artinya adalah kita mohon kepada Allah supaya agama kita makin hari makin baik, supaya agama kita tidak makin hari makin rusak, supaya akidah kita semakin kuat, supaya amalan kita semakin baik sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir sekali hati ini berbolak-balik, kita nggak tahu besok lusa bagaimana nasib kita. Oleh karena itulah salah satu di antara cara kita untuk menyelamatkan diri adalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, minta keselamatan agama. Minta keselamatan agama. Yang kedua, minta keselamatan dunia, yaitu supaya urusan dunia kita, agar urusan dunia kita aman, kemudian tidak mendatangkan mudarat. Berbagai urusan kita tidak mendatangkan mudarat, tidak mendapatkan musibah dan bala yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dalam urusan dunia, urusan agama dan urusan dunia. Kemudian minta juga urusan supaya keluarga kita mendapatkan keselamatan juga. Di antaranya adalah mudah-mudahan semua keluarga kita, istri, anak-anak, keluarga besar kita terhindar dari segala mara bahaya. Mara bahaya apa? Yang paling pertama adalah mara bahaya agama. Mara bahaya agama, jangan sampai mereka tergerogoti agama mereka. Kemudian semangat mereka semakin berkurang. Kemudian mara bahaya dunia, jangan sampai mereka juga mendapatkan musibah-musibah yang kita juga menjadi susah gara-gara keluarga besar kita menghadapi musibah tersebut. Kemudian kita minta juga keselamatan harta pada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya sampaikan dalam syarah
hadis ini diantaranya supaya harta kita tidak terbakar, harta kita tidak tenggelam, harta kita tidak hanyut dan tidak dicuri, dan segala hal yang memungkinkan harta kita itu menjadi tidak selamat. Itu dalam urusan mal. Jadi sudah 4 urusan kita minta secara keseluruhan dulu, afiyah fid dunya wal akhirah, minta keselamatan dunia akhirat. Kemudian minta keselamatan agama, dunia, keluarga, dan harta. Kita sudah minta. Tadi yang belum kita jelaskan adalah minta keselamatan akhirat. Minta keselamatan akhirat artinya adalah minta seluruh proses akhirat kita itu selamat. Dari sejak mulai kapan? Sejak mulai saat kita sakaratul maut. Mudah-mudahan saat kita sakaratul maut, kita dikawal oleh malaikat dan mengajak kita atau menghembuskan kepada kita, menghembuskan perkataan kepada kita, meniupkan kepada kita, memperdengarkan kepada kita kalimat tauhid, supaya kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi husnul khatimah. Itu keselamatan akhirat dimulai dari situ. Nanti ketika di alam kubur kita terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di kubur. Kemudian dalam semua proses di padang mahsyar sampai meniti sirat, sampai kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua namanya permintaan keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan akhirat. Itulah keagungan daripada doa ini, luar biasa. Mudah-mudahan tidak kita tinggalkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan sesuatu bukan sekedar untuk diri beliau, tetapi untuk umatnya juga. Dan terutama hadirin hadirat rahimakumullah, doa ini menjadi semakin kita rasakan pentingnya. Meskipun di segala suasana ini penting, tapi pada hari-hari ini, pada saat wabah semakin luar biasa melanda dunia ini, maka doa seperti ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita mendapatkan himbauan kampanye dari berbagai kalangan untuk menyelamatkan diri dari wabah pandemi ini dengan 5M, ya, supaya kita memakai masker, supaya kita sering mencuci tangan, supaya kita menjaga jarak, supaya kita agak menjaga kerumunan, menghindari kerumunan, dan agak mengurangi aktivitas. Kadang-kadang seperti itu kampanyenya luar biasa, tapi kadang-kadang M yang pertama ini terabaikan, kadang-kadang tak diingat oleh orang, padahal ini sangat penting, yaitu M pertama ini adalah membaca doa, memperbanyak membaca doa. Nah, membaca doa ini adalah doa penting ini yang harus kita tambahkan. Kalau sebagai seorang yang beriman harus menambah M yang pertama, bukan yang ke-6 sebenarnya. Yang pertama adalah memperbanyak doa, dan doa di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk protokol kesehatan kita dan keselamatan kita adalah membaca doa yang kami telah sebutkan tadi. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Mudah-mudahan doa ini bisa kita amalkan dan menjadi salah satu dari kebiasaan hidup kita, dan menjadi salah satu tambahan
bahkan menjadi salah satu dari pertama yang paling utama untuk kita amalkan di saat kita memerlukan keselamatan seperti kondisi pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga seluruh urusan kita, agama kita, dunia kita, keluarga kita, harta kita dan akhirat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.